arsitektur. Kami persilakan kepada Saudari Michelle Kristiana untuk melakukan presentasi. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai skripsi saya yang berjudul Optimasi Pencahayaan Alami terhadap Kinerja Visual pada Ruang Ibadah Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah, Jakarta. Dimulai dari latar belakangnya, di mana isu pemanasan global akibat terus meningkatnya konsumsi energi, membuat pentingnya efisiensi energi dan kinerja visual. Nah, Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah ini menjadi salah satu gereja yang sudah mengaplikasikan pencahayaan alami ke dalam bangunannya, namun belum memenuhi standar kinerja visual yang ada. Objek penelitiannya ada di Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah, dan ini adalah keadaan ruang ibadah GKI Pondok Indah pada jam 2 siang. Untuk pertanyaan penelitian yang pertama adalah bagaimana pengaruh pencahayaan alami terhadap kinerja visual Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah dengan tingkat iluminasi dan kemerataan cahaya berdasarkan standar BRIM dan rasio iluminasi berdasarkan standar Holmes. Dan yang kedua adalah bagaimana strategi desain bukaan untuk meningkatkan kinerja visual dengan menggunakan kedua standar di atas. Untuk tujuannya, yang pertama menjelaskan bagaimana pengaruh pencahayaan alami terhadap kinerja visual GKI Pondok Indah, dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana strategi desain bukaan untuk meningkatkan kinerja visual dengan menggunakan kedua standar di atas. Manfaat yang pertama adalah untuk menambah wawasan terkait peran pencahayaan alami dan pengaruhnya terhadap kinerja visual gereja, dan yang kedua adalah sebagai referensi dengan perancangan ruang dalam dengan kehadiran pencahayaan alami khususnya dalam gereja Kristen. Untuk ruang lingkup penelitian, lokasi berada di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Area yang dikaji adalah tempat duduk jemaat dan altar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pencahayaan alami terhadap kinerja visual GKI Pondok Indah. Dan penelitian ini memfokuskan pada bukaan atas dan bukaan samping. Untuk kerangka teori ada bangunan gereja Kristen, pencahayaan alami, strategi pemasukan pencahayaan alami yaitu skylight dan sidelight, dan kinerja visual, di mana terdapat tingkat iluminasi dan kemerataan cahaya dan rasio iluminasi gereja. Untuk parameter kinerja visual untuk tingkat iluminasi cahaya dengan daylight factor minimal 2%, kemerataan cahaya minimal 0,3, dan rasio tingkat iluminasi yaitu perbandingan tingkat iluminasi antara area altar dan nave adalah 1:3. Untuk jenis penelitian menggunakan metode eksperimental simulatif dengan didukung oleh data kuantitatif. Untuk variabel penelitian, variabel bebas yaitu jumlah dimensi dan konfigurasi bukaan, variabel kontrol yaitu bentuk dan dimensi ruangan, material refleksi dalam ruang dan penataan ruang, dan variabel terikat yaitu tingkat iluminasi, kemerataan cahaya, dan rasio tingkat iluminasi. Untuk alur kerja penelitian ada studi literatur, 3D modeling menggunakan SketchUp, kemudian simulasi kinerja visual menggunakan Lystanza, kemudian penyajian data, analisis, dan menarikan kesimpulan. Untuk analisis dan menarikan kesimpulan ada beberapa tahap, di mana data 1 dan data 2 adalah kondisi existing, kemudian dianalisis terlebih dahulu. Kemudian ada data 3, yaitu eksplorasi desain bukaan untuk memenuhi standar BRIM terlebih dahulu, kemudian dianalisis. Kemudian data 4, yaitu eksplorasi desain bukaan untuk memenuhi standar Holmes, kemudian dianalisis. Nah, analisis 2 dan analisis 3 akan dianalisis, jadi analisis eksplorasi desain bukaan yang memenuhi standar BRIM dan Holmes, kemudian ditarik kesimpulan. Untuk analisis keadaan existing, ini adalah daylight factor keadaan existing. Ini adalah data 2 keadaan existing, di mana banyak sekali yang belum memenuhi standar. Ini adalah pemasukan cahaya alami melalui skylight existing, dan ini adalah melalui sidelight. Untuk alternatif 1 dan 2, ini adalah pembagian areanya, di mana pada bukaan samping terletak di lantai dasar bagian belakang, yaitu di bawah mezanin, dan bukaan atas terletak di lantai dasar bagian depan dan lantai mezanin. Ini adalah alternatif 1 dan 2. Untuk modifikasi bukaan atas 1 terletak di sini, dan modifikasi 2 terletak di sini. Dengan total area bukaan atas yaitu 84 meter persegi. Ini adalah daylight factor alternatif 1. Ini adalah pemasukan cahaya alami melalui skylight alternatif 1. Ini adalah daylight factor alternatif 2. Ini adalah pemasukan cahayanya. Ini adalah data 3 alternatif 1 dan 2. Terlihat di sini bahwa alternatif 2 lebih baik karena sudah lebih banyak yang memenuhi standar. Untuk alternatif 3 adalah kajian bukaan samping, di mana ada penambahan light shelf di sini dan penambahan jendela di bagian sini. Ini adalah daylight factor alternatif 3, khususnya di denah lantai dasar di bawah mezanin. Ini adalah pemasukan cahaya melalui bukaan samping alternatif 3. Dilihat di sini bahwa di tengah masih belum mendapatkan cahaya alami yang cukup. Sehingga
data 3, alternatif 3 di lantai dasar di bawah mezanin masih belum memenuhi standar. Ini ada alternatif 4, diambil dari modifikasi bukaan 2 dengan penambahan skylight khususnya di bagian altar. Ini ada daylight factor alternatif 4. Ini ada pemasukan cahaya alami alternatif 4 khususnya di area altar. Ini adalah data 4 alternatif 4, keadaan existing di mana nave dan altar rasionya 1:1, di alternatif 4, perbandingan antara nave dan altar adalah 1:3 di mana sudah memenuhi standar. Untuk hasil akhirnya, alternatif 4 adalah alternatif yang terbaik karena sudah banyak yang memenuhi standar kecuali di lantai dasar di bawah mezanin. Ini adalah persentase kenaikan kinerja visual dengan bukaan atas existing, di mana alternatif 4 paling baik, di mana tingkat iluminasi naik 85%, kemerataan cahaya naik 130%, dan rasio iluminasi naik 33%. Ini adalah grafik hubungan tingkat iluminasi dan kemerataan cahaya. Jika dilihat di sini, kemerataan cahaya alternatif 4 memiliki penurunan sedikit karena adanya penambahan bukaan atas khususnya pada area altar, sehingga mempengaruhi kemerataan cahaya namun masih di atas standar. Ini adalah skylight to roof ratio, di mana skylight to roof ratio akan meningkatkan nilai iluminasi namun dapat mempengaruhi kemerataan cahaya tergantung dengan konfigurasinya. Ini adalah kesimpulannya, tidak termasuk area lantai dasar di bawah mezanin, di mana existing masih baik yang memenuhi standar, pada keadaan alternatif 4 sudah semuanya memenuhi standar. Jadi, kemerataan cahaya pada keadaan apapun sangat dipengaruhi oleh jarak dan letak bukaan, dan jumlah dan dimensi bukaan yang lebih besar akan meningkatkan iluminasi ruangan. Dan rasio tingkat iluminasi akan sangat dipengaruhi oleh letak dan dimensi bukaan. Nah, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Michelle. Berikutnya akan dilanjutkan dengan presentasi oleh Saudari Cindy Claudia Chandra. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Cindy Claudia. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Modifikasi Selubung Bangunan pada Coworking Space di Soho, hasil rancangan SAA terhadap penyamaran visual pencahayaan alami di Bandung. Berikut ini merupakan bagian panduan materi pembahasan presentasi saya. Pembahasan akan dimulai dari latar belakang dan rumusan masalah. Peran kualitas dan kuantitas pencahayaan alami sangat penting untuk mencapai kenyamanan visual. Kenyamanan visual perlu diperhatikan agar coworking space dapat memfasilitasi penggunanya. Sisi terpanjang ruang menghadap ke arah barat. Oleh sebab itu, dapat mengakibatkan ketidaknyamanan visual, yaitu glare. Sebelum itu, kita harus mengetahui kondisi existing, kenyamanan visual pencahayaan alami. Ruang lingkup penelitian. Lingkup area yang diteliti dibatasi pada coworking space. Berlokasi di Jalan Sudirman dan Jalan Jamika. Material, bentuk, dan dimensi disesuaikan dengan kondisi existing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kenyamanan visual dan mendapatkan modifikasi selubung bangunan yang sesuai agar mencapai kenyamanan visual. Variabel yang diteliti adalah penambahan jumlah bukaan, material kaca bukaan, dan light shelf. Standar yang digunakan adalah BRIM untuk pengukuran kemerataan cahaya dan daylight factor, SNI untuk tingkat iluminasi, daylight glare probability untuk mengukur rasio silau. Dan kondisi langit yang digunakan, overcast sky untuk iluminasi dan daylight factor, dan clear sky untuk daylight glare probability. Kajian teori. Kenyamanan visual ditinjau dari segi kuantitas, yaitu iluminasi dan daylight factor. Kualitas untuk kemerataan cahaya dan rasio silau. Menurut Sokolay, ketinggian jendela menentukan kedalaman masuknya pencahayaan alami, sedangkan lebar dari jendela menentukan penyebaran pencahayaan alami. Menurut Evans, bahwa semakin tinggi ukuran jendela dan semakin tinggi peletakan jendela, maka semakin banyak pencahayaan alami yang dapat masuk dalam ruangan. Menghindari silau, dapat menggunakan tinted glass, dan upaya untuk meningkatkan angka kemerataan cahaya, udara dapat menggunakan light shelf. Menurut penelitian Jordan, Ahmad, dan Andrew yang meneliti tentang pengaruh ketinggian light shelf terhadap tingkat iluminasi, hasilnya menunjukkan tinggi light shelf dari lantai yang terbaik adalah mulai dari 2 meter. Pengaruh nilai iluminasi ruang dan dalam ruangan. Menurut penelitian Mustika,
yang meneliti tentang pengaruh nilai iluminasi luar ruangan dan nilai iluminasi dalam ruangan, menunjukkan hasil nilai iluminasi luar ruangan pada pukul 12 memiliki nilai iluminasi paling tinggi. Hal tersebut menyebabkan nilai iluminasi dalam ruang pada pukul 12 memiliki nilai iluminasi tertinggi juga. Variabel penelitian, variabel kontrol, lingkungan sekitar, orientasi bentuk, dimensi bangunan, kedalaman dan lingkup ruang dalam, dimensi dan tinggi light shaft, kondisi langit menggunakan overcast sky dan clear sky. Variabel bebas, jumlah bukaan, samping utara, material bukaan, light shaft. Variabel terikat, iluminasi, daylight vector, kemerataan cahaya, dan daylight glare probability. Tempat dan waktu penelitian berada di Jalan Sudirman dan Jalan Jandika Bandung dengan luas 160 meter persegi, tinggi plafon pada posisi B, yaitu 5 meter, dan pada posisi A dan C 2,5 meter. Material bukaan pada kondisi existing adalah kaca rendah emisi. Waktu penelitian pada pukul 8, 12, dan pukul 16 pada bulan yang sudah ditentukan. Pengumpulan data terdiri dari studi literatur, yaitu jurnal, buku, dan website, 3D modeling SketchUp, simulasi software, terdapat Qurixian dan Netvansa. Tahap analisis data. Tahap awal yang dilakukan adalah mengetahui kondisi existing, kenyamanan visual. Teknik pengumpulan data menggunakan simulasi Qurixian dan Netvansa. Setelah melakukan simulasi pada kondisi existing, jika belum mencapai kenyamanan visual, maka dilakukan modifikasi bukaan. Setelah melakukan modifikasi, dilakukan kembali simulasi untuk mengetahui tingkat kenyamanan visual pencahayaan alami. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu kondisi existing, berikut ini kondisi existing pencahayaan alami. Pada posisi B dan posisi C, yang memenuhi standar hanya iluminasi rata-rata, sedangkan yang lainnya belum memenuhi standar yang telah ditentukan. Modifikasi selubung bangunan. Pada simulasi 1, terdapat perubahan penambahan bukaan samping pada sisi selatan, yang bertujuan untuk menambah nilai iluminasi rata-rata. Pada simulasi kedua, terdapat perubahan material kaca menjadi kaca tinted biru dengan VLT 50, yang bertujuan untuk mereduksi kuantitas pencahayaan untuk menurunkan angka DGP. Pada simulasi ketiga, melakukan perubahan kaca tinted biru dengan VLT 35, dengan tujuan yang sama pada simulasi kedua. Dan pada simulasi keempat, perubahan material kaca menjadi kaca tinted biru dengan VLT 35 pada sisi barat, tinted biru dengan VLT 50 pada sisi utara dan selatan, dan penggunaan light shaft pada sisi selatan. Tujuan untuk meningkatkan angka kemerataan cahaya, iluminasi, dan menurunkan angka DGP. Berikut ini merupakan hasil simulasi dari simulasi 1 sampai 4. Pada simulasi 1, kuantitas pencahayaan alami sudah memenuhi standar, namun kualitas belum memenuhi standar. Oleh sebab itu, pada simulasi kedua, digunakan kaca tinted biru dengan VLT 50. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pencahayaan alami. Dan pada simulasi ketiga, kaca tinted biru, angka VLT mengalami penurunan. Dan pada posisi C, kualitas pencahayaan alami sudah memenuhi standar, namun dari segi kuantitas belum memenuhi standar. Dan pada simulasi keempat, kaca dengan VLT 35 hanya digunakan pada sisi barat, sedangkan pada sisi utara dan selatan digunakan VLT 50. Hasil menunjukkan pada posisi A, B, dan C, baik dari segi kuantitas dan kualitas, sudah memenuhi standar. Oleh sebab itu, simulasi keempat merupakan solusi terbaik modifikasi selubung bangunan. Berikut ini merupakan perbandingan iluminasi rata-rata sebelum dan sesudah modifikasi bukaan, perbandingan kemerataan cahaya sebelum dan sesudah modifikasi bangunan, perbandingan angka DGP sebelum dan sesudah selubung bangunan, perbandingan angka daylight vector sebelum dan sesudah modifikasi bukaan, dan saran untuk penelitian selanjutnya adalah kenyamanan visual ditinjau dari kenyamanan visual, kenyamanan thermal, dan kenyamanan audial. Pada penelitian ini hanya meninjau kenyamanan visual.
Dan untuk saran penelitian selanjutnya dapat menghitung kenyamanan Terman atau kenyamanan Audia. Dan ketiganya harus saling terintegrasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Cindy. Kita masuk ke presentasi terakhir di sesi 1 oleh Saudari Syafira Retna Anjani. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Syafira Retna Anjani. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya, yaitu efektivitas desain light shelf pada ruang dalam gedung Pusat Pembelajaran Arts and Grace Utara Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dilatar belakangi dengan isu mengenai pemanasan global, di mana berdasarkan data US Energy Information Administration menyatakan bahwa konsumsi energi pada bangunan mencapai 40% dari total konsumsi energi di semua sektor. Dengan itu, maka desain bangunan dengan prinsip green building atau bangunan hijau menjadi solusi untuk menyelamatkan bumi. Adapun pencahayaan alami pada bangunan, di mana penggunaan pencahayaan alami dapat ikut serta menyumbang penghematan energi, khususnya pada energi penerangan. Adapun light shelf sebagai salah satu strategi pencahayaan alami pada bangunan, di mana light shelf sendiri adalah suatu elemen fasad berupa bidang horizontal yang terletak pada bagian bukaan bangunan dengan tujuan menangkap sinar matahari dan menyebarkan cahaya tersebut ke dalam ruangan, namun tetap mengontrol silau yang masuk ke dalam bangunan. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam desain light shelf, yaitu ada orientasi bukaan sendiri, ketinggian dan material plafon, bentuk dan kemiringan light shelf, material light shelf itu sendiri, shading atau tritis, dan yang paling penting juga adalah perawatan. Pada penelitian ini akan digunakan dua parameter. Yang pertama adalah parameter dari Green Building Council Indonesia, Green Sheet Rating Tools, di mana pada penelitian ini akan fokus pada poin energi, efisiensi, and conservation, di mana poin ini akan didapatkan apabila penggunaan pencahayaan alami secara optimal sehingga 30% luas lantai yang digunakan untuk bekerja mendapatkan intensitas cahaya alami minimal sebesar 300 lux. Berikut adalah gedung PPAG Unpar, di mana light shelf sendiri sudah digunakan pada ruang kelas dan studio, lobby lift, dan koridor. Berdasarkan potongan bisa dilihat bahwa light shelf berada pada sisi utara dan selatan. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut pun sudah dilakukan penelitian lebih awal, di mana berdasarkan penelitian awal menunjukkan bahwa ruang lantai 4 kelas dengan minimal 250 lux sebagai standar SNI itu masih belum memenuhi standarnya. Begitu juga di ruang lantai 7 ruang studio, dan hanya ruang lantai 7 saja yang sudah memenuhi standar GBCI. Untuk itu didapatkan rumusan masalah. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana sih peran penggunaan light shelf pada ruang dalam gedung Pusat Pembelajaran Arts and Grace Unpar Bandung. Dan yang kedua adalah mengetahui potensi perbaikan apa sih yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan light shelf pada ruang dalam gedung PPAG. Berikut adalah ruang yang akan disimulasikan dan juga standar SNI yang akan digunakan, di mana ada lantai 4 ruang kelas, standar SNI-nya adalah 250 lux, ruang studio standar SNI-nya adalah 750 lux, dan ruang dosen standar SNI-nya adalah 350 lux. Berikut adalah analisis dan hasil pembahasannya, di mana penelitian dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah penelitian mengenai kondisi existing dengan light shelf. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi existing dengan light shelf ini mendapatkan tingkat iluminasi yang masih belum memenuhi standar SNI yang disyaratkan. Dan juga jika dilihat dari standar GBCI, rating tools GBCI-nya, semuanya sudah memenuhi standar GBCI, hanya saja ruang lantai 4. Selanjutnya adalah kondisi existing tanpa light shelf, di mana berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
semua ruangan sudah memenuhi standar GBCI dan hanya ruang lantai 4 saja yang sudah memenuhi standar GBCI. Hal ini mungkin karena standar SNI. Hal ini mungkin karena lantai 4 memiliki standar SNI Lux yang paling rendah. Selanjutnya adalah kondisi ruang dengan modifikasi warna light shelf. Ketika warna light shelf-nya dinaikkan menjadi warna putih glossy, menunjukkan bahwa standar GBCI-nya sudah memenuhi semua, dan hanya lantai 4 dan lantai 10 saja yang sudah memenuhi standar SNI. Selanjutnya adalah kondisi ruang dengan modifikasi material plafon, di mana plafonnya juga dinaikkan dengan tingkat reflektans menjadi 90%. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua lantai sudah memenuhi standar GBCI, dan lantai 4 dan lantai 10 juga yang sudah memenuhi standar SNI. Dan yang terakhir adalah simulasi kondisi ruang dengan modifikasi kemiringan light shelf, di mana ternyata setelah dilakukan modifikasi, kemiringan light shelf tidak terlalu berpengaruh, di mana hanya lantai 8 dan lantai 10 saja yang sudah memenuhi standar GBCI, dan selainnya masih belum memenuhi standar GBCI maupun SNI. Berikut adalah hasil analisis simulasi secara keseluruhan, di mana jika dibandingkan berdasarkan kondisi tiap lantainya, seluruh hasil simulasi menunjukkan bahwa urutan desain light shelf dengan tingkat iluminasi paling optimal adalah modifikasi material finishing plafon, dilanjutkan dengan modifikasi warna material light shelf, lalu existing tanpa light shelf, modifikasi kemiringan light shelf, dan yang terakhir adalah existing dengan light shelf. Modifikasi material finishing plafon menjadi modifikasi dengan peningkatan tertinggi di seluruh lantainya, di mana modifikasi material plafon ini dengan yang meningkatkan tingkat reflektans atau pemantulannya jadi 80%, meningkatkan iluminasi ruang sebesar 32,1%. Selanjutnya juga jika kita bandingkan berdasarkan tiap kondisi simulasinya, seluruh hasil simulasi menunjukkan bahwa urutan ruang dengan tingkat iluminasi yang paling optimal adalah yang pertama yaitu ruang lantai 10, dilanjutkan ruang lantai 8, lalu turun ruang lantai 7, dan yang terakhir adalah ruang lantai 4. Ruang lantai 10 sendiri menjadi ruang dengan tingkat iluminasi paling tinggi karena posisi ruang ini tidak terhalangi oleh objek lain seperti gedung tower selatan maupun jembatan juga. Sedangkan ruang lantai 4 memiliki tingkat iluminasi yang paling rendah karena posisinya yang ada di lantai di mana terbayangi oleh tower selatan pada waktu-waktu tertentu. Sehingga berdasarkan penelitian ini didapatkan kesimpulan yang pertama adalah desain light shelf pada existing ruang saat ini belum berperan maksimal terhadap intensitas pencahayaan alami pada ruang dalam. Yang kedua, tingkat efektivitas modifikasi yang paling tinggi adalah modifikasi material light shelf dan finishing plafon. Sedangkan yang paling rendah adalah modifikasi kemiringan light shelf. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan spesifikasi material, diantaranya ada warna dan tekstur, akan meningkatkan daya pantul material tersebut sehingga berpengaruh terhadap efektivitas desain light shelf. Yang ketiga adalah ruang lantai 4 menjadi ruang dengan iluminasi paling rendah, sedangkan ruang lantai 10 menjadi ruang dengan tingkat iluminasi paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan massa bangunan harus diperhatikan agar setiap lapis ruang dalam bangunannya dapat memiliki pencahayaan yang maksimal tanpa terbayangi oleh massa lain. Dan kesimpulan yang terakhir adalah meskipun secara GBCI pada simulasi modifikasi material plafon sudah terpenuhi, namun secara standar SNI pada ruang studio ini masih belum tercukupi. Hal ini mungkin terjadi karena standar untuk ruang gambar sendiri sangat tinggi, yaitu 750 lux. Maka standar yang dikeluarkan oleh Greenship New Building versi 1.2 oleh GBCI ini akan lebih efektif jika diterapkan pada ruang dengan kebutuhan umum seperti ruang membaca, ruang kerja, dan ruang belajar. Adapun saran yang bisa saya berikan, yang pertama adalah tingkat intensitas pencahayaan alami pada ruang dalam dapat maksimal, maka perancang perlu merancang bangunan dengan merancang tatanan massa bangunan yang memerhatikan jarak antar bangunannya.
Yang kedua adalah perbaikan efektivitas desain light shelf pada kondisi existing gedung PPAG saat ini dapat dimulai dengan mengubah material light shelf itu sendiri. Yang ketiga adalah agar penghematan energi listrik, khususnya energi penerangan dapat optimal, maka dapat dilakukan juga segmentasi untuk lampu di ruang studio atau di ruang-ruang kelas, sehingga ruang yang dekat dengan bukaan bisa dinyalakan ataupun tidak ketika dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah perancang arsitektur juga perlu dilengkapi dengan kemampuan simulasi dan teknik pemilihan material, sehingga dalam proses merancang, seorang perancang dapat memaksimalkan kesamaan antara yang dirancang dengan hasil keadaan di realitanya nanti. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Syafira. Baik, seluruh presenter di sesi pertama telah menyampaikan materinya. Kini kami persilakan kepada Bapak Suryamanto untuk menyampaikan ulasannya. Kepada Bapak Suryamanto dipersilakan. Baik, terima kasih Tessa. Sebelumnya saya mau sapa ini rekan-rekan, Bapak Ibu, para sahabat ya, Bapak Ibu dosen serta peserta. Selamat pagi, salam sehat. Serta untuk peneliti kita pagi ini ya, peneliti tentang lingkungan cahaya ya, lingkungan visual ya, Cindy, Syafira, Michelle ya. Selamat pagi. Baik, ini pagi ini kita padat ini ya, padat pengetahuan ya, sejak dari pagi tadi kita mendapatkan pencerahan dari Pak Yosep dan Pak Adri ya, tentang arsitektur begitu. Baik, kita langsung ya membahas lingkungan visual ya. Tadi dari Michelle, Cindy dan Syafira kita sudah mendengar beberapa penelitian ya arsitektur ya. Nah ini saya berikan sedikit background ya, sedikit ulasan begitu bahwa lingkungan visual ini sebetulnya lingkungan yang paling besar gitu ya dalam arsitektur ya. Arsitektur itu dihayati, diapresiasi, dipahami karena bisa dilihat begitu ya, karena visual, karena bisa divisualisasi begitu ya. Jadi ini hal ini yang ditangkap juga ya oleh Michelle, Cindy dan Syafira tadi. Nah, jadi lingkungan ini cukup besar begitu ya, bahkan ya penghayatan arsitektur yang lebih jauh itu ya karena secara visual bisa diapresiasi, bisa dinikmati begitu ya. Nah, penelitian-penelitian di bidang lingkungan visual ini harus berkembang begitu ya, harus berkembang. Nah, saya sebetulnya sangat gembira karena rekan-rekan arsitek kita sudah menggandeng riset ya, penelitian di sana. Karena dengan penelitianlah pengetahuan tentang lingkungan visual ini dapat berkembang begitu ya, dapat tumbuh begitu ya. Tadi Michelle melihat ya bagaimana lingkungan visual di gereja begitu ya. Nah ini juga menarik karena pada ruang ibadah ini pencahayaan ini bisa mengatur selain visual intensitas pencahayaan begitu ya, distribusi pencahayaan begitu ya. Ada satu lagi sebetulnya ini yang cukup menarik ya, gangguan pencahayaan begitu ya. Nah ini cukup menarik ya. Umumnya yang banyak diperhatikan itu berapa intensitasnya dan berapa distribusinya. Tapi bagaimana gangguannya, bagaimana cara pengendaliannya ini menantang. Ini menunggu mahasiswa-mahasiswa arsitektur lainnya begitu ya untuk meneliti. Bahkan kalayak peneliti lainnya juga bisa mengembangkan penelitian-penelitian di bidang gangguan pencahayaan begitu ya. Nah, tidak kalah menarik juga area studi di dalam kinerja visual ya pada manusia begitu ya. Untuk ruang ibadah ini kinerja visualnya beribadah begitu ya. Ada visual experience, ada visual comfort, ada visual performance begitu ya. Jadi ada visual experience yang diharapkan
memberikan mood yang berbeda bila kita misalnya pergi ke mall. Beda kalau kita pergi ke kantor atau beda dengan kalau kita belajar di kelas begitu ya. Jadi artinya pencahayaan ini bisa memainkan banyak peran bagi aktivitas kinerja visual kita. Berikutnya Cindy ya, ini tentang co-working space ya, kenyamanan visual ya, pencahayaan alami begitu ya Nah, pada bangunan ini memang lingkungan pencahayaan alami ini sangat dominan begitu ya, lebih-lebih di lingkungan tropis begitu ya, di mana matahari cukup banyak begitu, dan karakter pencahayaan visual ini, pencahayaan alami bisa beda-beda. Pagi hari itu spektrumnya beda dengan siang hari. Siang hari dengan sore hari itu spektrumnya beda. Nah, mungkin kita bisa rasakan ya kalau misalnya pagi hari kalau mendapatkan sinar matahari ya dari timur, kita tuh lebih bergembira begitu ya, lebih bersemangat begitu ya. Karena apa ya? Ada cahaya, ada harapan begitu ya. Siang hari, siang hari pada waktu setelah siang hari pada itu matahari posisi di atas, spektrumnya beda. Kadang-kadang kita merasa ngantuk begitu ya. Nah ini circadian efek ya. Jadi bagaimana pencahayaan itu bisa memengaruhi kinerja visual kita gitu ya, mengantuk begitu ya. Kemudian sore hari itu lebih tenang begitu ya, entah karena warna cahayanya begitu ya. Nah, bagaimana kalau di co-working space begitu ya? Co-working space ini generasi muda banyak bekerja di sana begitu ya. Ini sepanjang waktu dijadikan pagi, sepanjang waktu dijadikan siang gitu ya, sepanjang malam pun dijadikan siang begitu ya, memperpanjang siang begitu ya. Nah, jadi ini satu tantangan bagaimana riset-riset pencahayaan alami, pencahayaan buatan begitu ya di ruang-ruang kerja begitu ya. Jadi ini menarik ya. Cindy sudah meneliti bagaimana selubung bangunan begitu ya pada ruang-ruang visual ya, ruang kerja kita diukur, dilihat begitu ya. Kemudian berikutnya tadi Safira begitu ya. Ini membahas light safe tadi ya yang saya lihat ya, dan pemanfaatan pencahayaan alami yang optimal begitu ya. Nah, jadi ini merujuk pada standar-standar begitu ya, pada standar-standar dari SNI atau yang lain begitu ya. Nah, jadi penelitian-penelitian ini baik Safira, Cindy maupun Michelle ini merujuk pada standar begitu. Nah, pada tahap-tahap sekarang ini sudah sangat baik begitu ya. Kita meneliti mengikuti standar begitu ya. Bagaimana memenuhi standar begitu ya. Tadi ada beberapa alternatif desain yang pada ruang gereja tadi alternatifnya bukaannya di mana saja. Kemudian yang tadi co-working space material kacanya begitu ya diganti begitu ya. Yang Safira ini light safe-nya, jarak-jarak light safe, posisinya begitu ya. Ini variabel-variabel yang dilihat begitu ya. Pengaruhnya pada lingkungan pencahayaan begitu ya. Efektivitas memanfaatkan pencahayaan alami begitu ya. Nah, penelitian-penelitian ini bisa dilanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan ya, para peneliti ya, penelitian ini bisa dilanjutkan. Kalau sekarang tahapnya kita mengikuti standar, desain kita memenuhi standar begitu ya. Nanti penelitian berikutnya kita membuat standarnya. Kita mengevaluasi standarnya. Kita memperbarui standarnya, mengkoreksi standar begitu ya. Nah, ini sangat dimungkinkan begitu ya. Karena kalau misalnya misalnya terkait dengan gangguan tadi, belum ada itu gangguan ya. Bagaimana supaya meminimalkan gangguan ya. Gangguan itu misalnya begini, ada awan mendung, awannya hilang, cerah. Gelap terang itu mata kita sakit ya, pusing gitu ya. Banyak beberapa rekan kita itu sakit kepala, migrain gitu ya.
karena membaca di bawah pencahayaan alami begitu. Nah, ini tantangan-tantangan ya buat rekan-rekan peneliti begitu ya, untuk meneliti lebih lanjut ya, lingkungan binaan, atau mungkin ada lingkungan binaan begitu ya. Lingkungan visual ini adalah lingkungan binaan, harus dibina begitu ya oleh arsitek begitu ya. Nah, oleh karena itu ditunggu Bapak Ibu, rekan-rekan peneliti semua, penelitian selanjutnya ya di taraf S2, S3 ya, masih banyak lahan terbuka untuk penelitian-penelitian. Mungkin begitu, Tessa, ya. Terima kasih mungkin ya. Cukup waktunya atau ada? Masih sisa Pak sebenarnya kalau Oke, baik ya. dilanjutkan. Jadi tadi saya highlight ya beberapa area ya, beberapa area studi. Tadi sudah saya sebutkan ya. Untuk building performance atau kinerja bangunan begitu ya. Bagaimana bukaan, bagaimana light safe ini, bagaimana material dipilih begitu ya. Itu area studi building performance atau kinerja bangunan. Yang kinerjanya baik, lingkungan visualnya baik, lingkungan pencahayaannya cukup, merata, gangguannya sedikit. Nah, ini adalah penelitian-penelitian tentang lingkungan binaan yang performance-nya, building performance-nya, ya itu kita kaji. Nah, area yang berikutnya itu adalah yang menyangkut diri kita pada manusianya, begitu ya, pada manusianya. Nah, ini yang menunggu ya para peneliti handal kita, begitu, untuk meneliti bagaimana visual performance, visual experience, visual comfort, begitu ya, karena menyangkut pada manusianya. Nah, tapi jangan lepas dari arsitek, begitu ya, jangan lepas dari bangunan, begitu ya, jangan lepas dari ruang, begitu ya. Penelitian kita bukan penelitian tentang manusia, bukan tentang psikologis, begitu ya, karena pencahayaan ini sangat lebar, begitu ya. Pencahayaan itu mulai dipakai oleh arsitek, oleh seniman, oleh telekomunikasi itu fiber optik itu, komunikasi fiber optik ya. Untuk kesehatan ya, terapi pencahayaan begitu ya, terapi pencahayaan begitu ya. Itu sangat berpengaruh pada manusia begitu ya. Sebagai contoh begini. Tadi saya beri contoh ya, manusia yang tinggal di ruang kerja, lalu kita buat natural lighting begitu ya, kemudian pakai lampu buatan, lampu pencahayaan buatan, tetapi terang alami begitu ya. Spektrumnya sama, ini sama. Kita buat 24 jam sama. Siang malam jadi siang, sore jadi siang, pagi jadi siang begitu ya. Karena spektrumnya sama begitu ya. Nah, ternyata punya efek negatif pada manusia begitu ya. Karena sirkadian siklus jam biologis manusianya itu rusak begitu ya, rusak. Artinya dia tidak mengenal lagi siang dan tidak mengenal malam. Padahal manusia itu dari zaman purba, dari nenek moyang kita, siang terang, malam gelap, siang kerja, malam istirahat, siang terang, malam gelap, begitu ya. Gelap istirahat, siang bekerja, begitu. Itu ritmenya diatur. Nah, ini arsitek punya tanggung jawab untuk membuat lingkungan binaan. Jangan buat malam jadi siang, siang jadi malam. Lingkungan binaannya merusak manusianya, tidak sustainable, begitu ya. Nah, ini masuk area sustainability. Nah, artinya lingkungan visual yang sustainable ya, yang membina bagaimana penggunanya, manusianya tidak rusak, lingkungannya baik, begitu ya. Jadi memperhatikan irama manusianya. Jadi kembali pada lingkungan binaan, kita memperhatikan siapa penggunanya, manusianya, kita membuat lingkungan binaan yang sustainable. Mungkin begitu rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian ya ulasan dari kami. Terima kasih untuk para peneliti dan kita harapkan ada peneliti-peneliti yang hebat ya, dari ruang ini ya untuk bisa memajukan arsitektur Indonesia. Demikian Tessa, terima kasih. Terima kasih atas ulasannya Bapak Suryamanto. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua dengan tema desain sistem dalam bangunan. Dipersilakan kepada presenter selanjutnya, Saudara Harrison Suryadinata.
untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Harrison Suryadinata. Pagi ini saya akan menjelaskan skripsi saya tentang integrasi sistem proteksi kebakaran pada sistem bangunan Menara Astra. Baik, latar belakangnya itu untuk penelitian saya adalah yang pertama, sistem proteksi kebakaran itu memprioritaskan keselamatan dari pengguna bangunan. Jadi karena taruhannya itu adalah jiwa dan juga dapat merugikan secara materi, jadi tema ini adalah salah satu tema yang penting yang perlu dibahas dalam dunia arsitektur. Dan kebakaran seringkali memakan korban karena terjadinya ketidaksiapan pada suatu sistem proteksi kebakaran pada bangunan tersebut, baik bangunan itu bangunan yang rendah ataupun bangunan tinggi. Dan bangunan tinggi sekarang itu merupakan tren perkembangan arsitektur, sehingga masalah-masalah yang muncul pasti lebih kompleks, perhatian khusus pun menjadi diperlukan. Dan tantangan-tantangan untuk desain maupun integrasinya juga pasti semakin banyak. Karena kita tentu tahu sistem proteksi kebakaran itu membutuhkan kebutuhan yang banyak dalam suatu desain, sehingga pasti pengaruhnya terhadap desain juga banyak. Pemilihan objek studinya Menara Astra. Pertama, karena lokasinya di Jakarta. Jakarta dapat dikatakan sebagai kota yang sudah memiliki peraturan dan sarana yang lengkap, dan bisa dibilang lebih lengkap dibandingkan daerah sekitarnya, karena merupakan ibu kota negara. Yang kedua, bangunan ini merupakan bangunan tinggi, dengan peruntukan multifungsi, perkantoran, dan retail. Dan yang ketiga, Menara Astra termasuk dalam urutan 5 besar bangunan tertinggi yang sudah selesai dan telah beroperasi sekarang. Dan bangunan ini artinya juga sudah lulus dari uji kelayakan bangunan dan layak dijadikan sebagai objek studi. Poin-poin permasalahannya yang pertama adalah tentang keselamatan jiwa tadi, di mana kita membutuhkan pencegahan, bagaimana menciptakan early warning, evakuasi, dan bagaimana penanggulangannya. Yang kedua, kompensasi desain. Diketahui dalam peraturan bahwa evakuasi itu harus dapat dilakukan dalam waktu 2 menit 30 detik. Dan jarak evakuasi bangunan tinggi itu sangat jauh sekali, atau sangat tinggi sekali, sehingga kompensasi-kompensasi perlu dilakukan untuk menambah waktu evakuasi tersebut. Lalu kelengkapan dan kesesuaian dari kebutuhannya, dan bagaimana maintenance-nya, lalu manajemen dari si pengguna bangunan maupun si pemilik bangunan tersebut, proteksi dari api dan asapnya seperti apa, dan integrasinya bagaimana dengan sistem bangunan lainnya. Ada 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana penerapannya, dan bagaimana keandalannya. Lalu yang kedua, bagaimana integrasinya terhadap sistem bangunan lainnya. Tujuan penelitiannya ada 2. Yang pertama, untuk mempelajari bagaimana penerapan sistem proteksinya, dan karena dia sudah terbangun, kesesuaiannya seperti apa. Yang kedua, untuk mempelajari integrasinya, bagaimana dia mengintegrasikan si sistem proteksi kebakaran tadi terhadap desain bangunan. Ruang lingkup penelitiannya, sistem proteksi kebakaran yang diterapkan meliputi desain tapak, desain pasif, desain aktif, sistem evakuasi, dan manajemen bangunan, yang akan dibandingkan dengan teori, standar, dan peraturan, tentunya dalam ranah arsitektur secara garis besar. Lalu yang kedua, lingkup pembahasan integrasi dengan sistem struktur, sistem selubung bangunan, mekanikal, elektrikal, dan interior. Studi pustakanya ada beberapa teori dan landasan hukum yang saya gunakan. Pertama, teori api dan kebakaran. Kedua, teori sistem proteksi kebakaran. Ketiga, persyaratan teknis bangunan. Keempat, landasan hukum yang terkait. Dan yang kelima adalah teori untuk integrasi sistem bangunan. Metode penelitiannya adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan campuran, di mana parameter kuantitatif saya gunakan berupa standar dan peraturan, dan kualitatifnya karena ini merupakan penelitian studi kasus. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Pertama, dapat dilihat pada gambar, ini adalah rencana tapak dari Menara Astra. Jadi Menara Astra itu ada pada satu tapak besar, kafling yang digabungkan dengan bangunan di sebelahnya yang merupakan hunian atau apartemen, namanya apartemen Anandamaya. Lalu untuk zonasi dari Menara Astra sendiri dapat dibagi seperti dilihat pada gambar, ada basement, ada podium, ada tower, dan untuk towernya sendiri dibagi menjadi low zone, mid zone, dan high zone. Lalu untuk yang pertama, rancangan tapak bangunan. Akses pemadam kebakaran dari Menara Astra itu ada 3 aksesnya secara tapak. Ada 2 dari Jalan Sudirman, 1 lagi dari Jalan Karet Pasar Baru. Dan juga si Menara Astra ini terhubung dengan si apartemen Anandamaya, bangunan yang di sebelahnya, melalui jembatan penghubung. Lalu untuk sistem evakuasinya, dia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada evakuasi untuk tower. Jadi
Untuk tower ada evakuasinya sendiri sampai ke lantai dasar. Lalu untuk podium sendiri ada yang dipisahkan, ada yang bergabung dengan tower, ada yang dipisahkan betul-betul podium sendiri. Lalu evakuasi untuk basement juga dipisahkan. Sistem evakuasinya per lantai kira-kira seperti ini. Untuk podium dapat dilihat pada hall, di sini ada koridor untuk evakuasi. Jadi di sini satu koridor itu terhubung dengan tangga-tangga dan saf kebakaran. Lalu untuk lantai tipikalnya yang ada di tower itu, dia menggunakan satu saf kebakaran besar dan juga satu tangga kebakaran yang juga saf menerus. Lalu titik kumpul di lantai dasarnya bisa dilihat pertama keluarnya dari koridor exit dulu, karena yang saf itu berada di tengah core. Lalu untuk basement juga dibedakan daripada evakuasi yang tadi. Dan untuk saf kebakarannya di kanan bawah dapat dilihat untuk detailnya, terdapat 2 lift dan juga satu tangga kebakaran besar. Desain pasifnya berupa lantai khusus. Kita tahu ini namanya adalah refugee floor. Jadi refugee floor ini merupakan peraturan yang masih dibilang baru, merupakan lantai khusus di masa tower sebagai tempat berhenti dan beristirahat sebelum kita melanjutkan evakuasi ke lantai dasar. Karena tidak mungkin kita misalkan dari lantai 40 lari langsung ke lantai dasar dalam satu kali jalan. Lantai ini terletak pada lantai 22 dan lantai 35 dan tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang rutin, hanya boleh untuk aktivitas tertentu dan perlu memiliki ventilasi dan pencahayaan alami. Yang kedua, untuk desain aktifnya menggunakan sprinkler, tapi di sini menggunakan double sprinkler, artinya sprinklernya itu ada yang mengarah ke bawah untuk ke lantai dan dinding dan juga ke arah atas untuk ke arah plafon bangunan. Lalu menggunakan sistem detektor asap dan panas per lantai dengan sistem full addressable. Artinya dapat semuanya di tracing atau dilihat oleh si pengelola bangunan apakah dalam satu lantai tersebut terjadi bahaya-bahaya kebakaran. Dan yang terakhir adanya peralatan yang disediakan seperti hidran, apar, pemadam CO2, dan clean agent. Clean agent dan CO2 seringkali digunakan untuk kebakaran yang sifatnya karena listrik maupun karena bahan bakar yang dapat menyebabkan kebakaran apabila dipadamkan dengan api. Manajemen bangunannya sendiri berupa fire command center, ada di lantai dasar, dia terhubung juga dengan koridor dan saf kebakaran. Lalu integrasi dengan sistem struktur yang pertama, adanya penggunaan roll panel secara merata untuk menahan beban pada jalan tapak. Kenapa perlu ditahan secara merata? Karena jalan tapak itu pada saat terjadi kebakaran, ada banyak sekali orang-orang pemadam kebakaran yang masuk ke situ dan membawa mobil pemadam kebakaran yang sangat berat. Jadi kalau strukturnya tidak kuat, bisa-bisa malah dia ambles masuk ke basement. Artinya perlu ada pembebanan yang merata sehingga bukan hanya bangunan saja yang ditahan oleh si struktur tersebut, tapi juga untuk kekuatan jalan-jalan tapaknya. Lalu untuk saf kebakaran yang kedua, adanya saf yang menerus dari atas sampai bawah pada area tower. Sehingga secara struktur memang rigid dan menerus, tapi juga dia di dalam situ mewadahi untuk area-area saf kebakaran tadi maupun juga utilitas. Dan juga di lantai refugee ditambahkan struktur tambahan. Struktur tambahan ini berupa V-belt atau kolom miring berbentuk V supaya pada saat terjadi kebakaran si refugee floor ini juga memiliki kekuatan struktur yang lebih kuat daripada lantai lainnya. Mohon maaf, Saudara Risan, waktunya sudah habis. Oke. Boleh diterusin lagi atau udah? 1 menit lagi mungkin. Terima kasih. Lalu untuk sistem selubung bangunan, perbedaannya ini dapat dilihat pada lantai refugee. Jadi di sini kita lihat bahwa karena dia harus terbuka, maka di sini dibuat terbuka, ada kacanya dibuka dan diberikan struktur perbedaan yang berbeda. Ini juga ditemukan pada lantai 5 yang merupakan lantai utilitas. Lalu mekanikal elektrikalnya disesuaikan berupa untuk gardu sisi konsumen PLN dan lokasi titik kumpul. Lalu ada juga pengelompokan utilitas, jadi di lantai basement itu tidak ada yang listrik atau yang mudah terbakar, tapi lebih ke arah air, reservoir, dan untuk yang utilitasnya pada lantai 5 yang lebih terbuka, lebih dapat diakses oleh orang. Selanjutnya, untuk interior sendiri, dapat dilihat, mungkin tadi sudah saya ceritakan, untuk yang evakuasinya itu dibedakan, jadi ada yang betul-betul hanya di podium saja, ada yang di koridor tower saja, lalu juga ada juga penggunaan fire shutter. Jadi fire shutter ini pada saat terjadi kebakaran dia menutup, tapi tetap ada pintunya. Jadi ini untuk mencegah supaya asap tidak pindah ke ruangan-ruangan selanjutnya, tapi pada saat orang mau lari dia masih bisa melalui pintu kebakaran. Ada juga misalkan desain interior seperti ini, meskipun dia galeri, tapi tetap masih ada pintu kebakarannya.
namun didesain dengan secara custom. Untuk kesimpulannya, yang pertama, penerapannya itu sudah diterapkan dari adanya akses tambahan, refuge floor interval lebih pendek, penambahan struktur, pendeteksian yang lebih akurat dan double sprinkler, aksesibilitas yang lebih baik, dan untuk integrasinya sendiri juga sudah diterapkan pada desain. Jadi integrasi atau kontrol itu sudah by design, bukan lagi dari berdasarkan adanya komplain atau kebutuhan dari tenant yang masuk ke situ. Pertama dari struktur tadi, core tengah bangunan yang dibuat secara menyeluruh dan adanya penambahan struktur pada lantai refugi. Yang kedua, adanya fasad terbuka tadi, tapi tidak mengganggu, tetap diberikan struktur yang terpisah, ada jarak efektifnya juga. Yang ketiga, untuk integrasi sistem utilitasnya, ada hard standing-nya, ada untuk sistem pipa tegak, untuk pompa, pembagian pengelompokan lokasi, dan juga untuk lantai refugi sebagai lantai utilitas. Dan yang untuk interiornya, ada pemisahan jalur evakuasi dari tower dan podium, dan pembagian zonasi kompartemen. Seperti yang tadi saya jelaskan, menggunakan fire shutter tadi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudara Harrison. Berikutnya kita masuk ke presentasi oleh Saudari Vida Atifah. Selamat pagi Bapak Suryamanto, Bapak Ibu dosen, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Vida Atifah. Berikut saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Desain Pencahayaan Buatan Terhadap Pengalaman Visual pada Coworking Space Point Lab Lantai 6, Gedung Graha Pos Indonesia, Bandung. Pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya konsep ruang kerja baru yang menggabungkan konsep ruang kerja pada kantor dan ruang kerja pada rumah yang disebut coworking space. Kemudian adanya fenomena kebutuhan pengalaman visual yang berbeda dengan kantor biasa. Hal ini diakibatkan adanya konsep ruang kerja pada rumah yang diaplikasikan pada coworking space. Penciptaan suasana yang berbeda itu diciptakan salah satunya oleh pencahayaan buatan. Dari latar belakang tersebut didapatkan pertanyaan penelitian bagaimana prinsip pencahayaan buatan pada coworking space dan bagaimana persepsi penggunanya terhadap pengalaman visual yang tercipta oleh pencahayaan buatan tersebut. Kemudian tujuan penelitian ini adalah sebagai sarana pengembangan ilmu mengenai pencahayaan buatan pada coworking space dan diharapkan bagi pihak Point Lab dapat menambahkan informasi dan inspirasi selanjutnya. Selanjutnya manfaat penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui prinsip penataan pencahayaan buatan terhadap pengalaman visual kerja di coworking space dan untuk mengetahui pengaruh pengalaman visual yang tercipta akibat pencahayaan buatan. Batasan studi penelitian ini adalah membahas mengenai sistem pencahayaan buatannya pada Point Lab lantai 6 yang akan dibahas mengenai persepsi penggunanya terhadap pengalaman visual. Penelitian ini akan dititik beratkan pada penelitian kualitatif mengenai persepsi skala ruang, persepsi warna, dan pengalaman visual yang akan didukung oleh literatur mengenai kejelasan visual, intensitas pencahayaan merata, dan iluminasi. Selanjutnya bab 2, pada penelitian ini saya akan memakai teori kenyamanan visual pada pencahayaan buatan yang berisi mengenai bagaimana standar-standar ruang kerja terkait aspek visual. Kemudian teori kedua mengenai kenyamanan psikovisual terkait pensuasanaan ruang yang akan saya ambil dari dua teori Vogels dan Flynn sebagai alat untuk mengukur pengalaman visual terhadap suasana dan impresi pencahayaannya. Kemudian teori ketiga pada penelitian ini mengenai prinsip pengalaman visual pada coworking space yang membahas mengenai konsep ruang dan pengalaman visualnya. Lalu berikut adalah standar ruang kerja yang saya dapatkan dari SNI. Kemudian pada bagian kanan merupakan pengkategorian pengalaman visual menurut Vogels yang terdiri dari kenyamanan, keaktifan, ketegangan, dan kekakuan. Selanjutnya bab metodologi penelitian. Jenis penelitian ini memakai metode deskriptif evaluatif dengan perolehan data melalui observasi objek, wawancara dan kuesioner kepada 40 responden pengguna coworking space. Variabel dia kaitkan antara elemen ruang pada coworking space dengan pengalaman visualnya. Selanjutnya, bab 4 mengenai hasil penelitian. Berikut adalah denah titik lampunya. Digunakan 4 jenis sistem pencahayaan, yaitu pencahayaan umum dengan lampu inbound light LED, pencahayaan aksen dengan lampu candle, pencahayaan terarah dengan lampu gantung LED, dan pencahayaan aksen pada plafon dengan lampu selang. Kemudian berikut hasil pengukuran intensitas pencahayaan buatan. Dilihat ruangan memiliki pencahayaan yang merata pada setiap ruang, dikarenakan pemakaian pencahayaan buatan yang dominan memakai pencahayaan umum saja. Perbedaan signifikan ada pada pemakaian pencahayaan terarah seperti ruang 1 pada area sharing office dengan lampu gantung dan tanpa pencahayaan terarah pada ruang 21 ruang pertemuan dengan perbedaan intensitas pencahayaannya 40-140 lux. Kemudian masuk ke pembahasan pengalaman visual. Pada area komunal, warna cahaya dari lampu selang sangat kontras, sehingga terkesan area ini adalah area inti Point Lab lantai 6. Kemudian intensitas rata-rata pada area ini tidak memenuhi standar.
Kemudian adanya lampu pencahayaan indirect yang tersembunyi pada plafon, warnanya terlalu kontras sehingga tidak tercipta keluasan ruang dan hanya sebagai aksen dan pembatas area kerja saja. Kemudian akibat adanya aksen oranye sangat mengubah suasana menjadi suasana cozy. Pencahayaan hangat dan dingin juga menimbulkan persepsi suasana yang aktif. Kemudian untuk lebih menguatkan evaluasi sebelumnya digunakan data kuesioner yang dapat bahwa pengalaman visual pada area beanbag dominan nyaman, santai, ramah, dan aktif, sedangkan pengalaman visual pada area tribun dominan nyaman, santai, aktif, dan menginspirasi. Dari data responden tersebut, kemudian dikelompokkan dan dipresentasikan bahwa area komunal memiliki pengalaman visual yang nyaman dan aktif. Pencahayaan pada ruang pertemuan hanya menggunakan pencahayaan umum sehingga tidak memenuhi standar intensitas untuk ruang kerja ataupun ruang rapat. Distribusi pencahayaan menggunakan pencahayaan langsung sehingga timbul persepsi ruang yang sempit dan seperti terkurung. Pemakaian pencahayaan dengan temperatur warna cahaya dingin menciptakan suasana yang formal. Hal ini dibuktikan dengan responden yang menilai pengalaman visual ini dominan formal seperti kantor dan tegang. Kemudian didapatkan bahwa ruang pertemuan ini memiliki suasana yang dominan kaku. Selanjutnya area sharing office dengan lampu gantung. Kontras pencahayaan termasuk kontras dengan kombinasi cahaya hangat dan dingin. Intensitas pencahayaan rata-rata tidak memenuhi standar untuk ruang kerja dengan elektronik, tetapi memenuhi standar untuk aktivitas bekerja ringan. Temperatur warna pencahayaan dominan hangat sehingga skala ruang terasa lebih dekat. Kemudian akibat distribusi pencahayaan lampu gantung menciptakan adanya batasan meja kerja dengan lingkungan sekitarnya. Persepsi warna sama seperti area komunal karena menggunakan sistem pencahayaan yang sama. Lalu didapatkan responden merasakan area ini memiliki pengalaman visual yang dominan, nyaman, dan santai dengan kesimpulan bahwa ruang ini nyaman dan aktif. Terakhir adalah area sharing office tanpa lampu gantung dengan sistem pencahayaan yang sama dengan ruang pertemuan yaitu pencahayaan umum. Karena denah yang open plan sehingga distribusi pencahayaan lebih menyebar. Akibatnya area ini tidak memenuhi standar untuk aktivitas bekerja. Persepsi skala ruang mirip dengan ruang pertemuan, bedanya akibat denah yang open plan, perasaan terkurung itu tidak sedominan pada ruang pertemuan. Persepsi warna sama seperti ruang pertemuan karena menggunakan sistem pencahayaan yang sama. Kemudian didapatkan bahwa pengalaman visual dominan formal dan seperti kantor dengan tipe pengalaman visual yaitu kaku. Kemudian berikut adalah hasil kriteria dari kuesioner dengan metode skala Likert yang didapatkan bahwa pemakaian distribusi cahaya yang menarik akan meningkatkan kepuasan pengguna terhadap ruang seperti pada area sharing office dengan lampu gantung dan area komunal. Sedangkan pencahayaan buatan yang hanya menggunakan pencahayaan umum, pengguna cenderung kurang puas terhadap ruang tersebut seperti pada area sharing office tanpa lampu gantung dan ruang pertemuan. Kesimpulannya adalah dari penelitian ini pengalaman visual terbagi menjadi dua kategori, yaitu ruang dengan suasana nyaman dan aktif pada area komunal dan sharing office dengan lampu gantung. Berdasarkan analisis terciptanya ruang dengan suasana nyaman dan aktif akibat adanya pencahayaan dengan temperatur hangat dan adanya distribusi cahaya yang tidak hanya pencahayaan umum saja. Kategori 2 yaitu tipe ruang dengan suasana yang kaku pada ruang pertemuan dan sharing office tanpa lampu gantung. Ruang-ruang yang terkategori sebagai ruang yang kaku tidak memenuhi konsep pengalaman visual pada coworking space seperti pada literatur. Kemudian saran dari penelitian ini adalah untuk menambahkan watt pada pencahayaan umum, tetapi perlu pertimbangan juga sudut silau jika memakai alat elektronik. Untuk dari pengalaman visual yang terlalu kaku, disarankan menggunakan pencahayaan hangat sekitar 4000 derajat Kelvin diarahkan ke dinding untuk menciptakan suasana ruang yang rileks dan nyaman. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Vida. Berikutnya kita masuk ke presentasi terakhir oleh Saudara Jeremia Edward Bonardo. Oke, selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rancangan Kubah terhadap Kenyamanan Thermal pada Bangunan South Quarter Dome. Untuk pendahuluannya, South Quarter merupakan suatu kompleks perkantoran yang terletak di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. South Quarter Dome adalah bangunan berbentuk kubah yang berada di tengah tatanan massa area tersebut yang digunakan sebagai ruang transisi antara ketiga massa tower, walkable zone, dan juga food court area atau area makan. Dengan menggunakan prinsip rencangan green building, SU Dome menerapkan desain pasif pada segi pencahayaan dan penghawaan meskipun berada di area yang beriklim tropis yang panas dan lembab. Karena fungsi utama bangunan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan gaya hidup penggunanya, maka SQ Dome perlu memperhatikan kenyamanan bangunan dalam segi termal agar aktivitas dapat berlangsung dengan baik. Menurut penelitian tentang bangunan rumah dom di Desa Ngelepan Baru, Yogyakarta,
Bangunan berbentuk dom dapat menyimpan panas yang berasal dari luar bangunan masuk ke dalam bangunan, sehingga dapat dipertanyakan apakah bangunan SQ dome dapat mempertahankan kondisi kenyamanan termal pada ruang dalamnya, dan bagaimana bentuk kubah SQ dome dapat mempengaruhi kenyamanan termal pada bangunan yang berada di iklim tropis. Ini pertanyaan penelitiannya, bagaimana karakteristik fisik bangunan pada rancangan kubah dalam mencapai kenyamanan termal, juga solusi apa yang sesuai dalam penanganan permasalahan termal yang terdapat dalam objek penelitian. Ini tujuannya adalah mengetahui kondisi fisik bangunan berbentuk dom dan juga mendapatkan solusi terhadap permasalahan termal. Manfaatnya untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kenyamanan termal dan juga mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang ada. Ini untuk rangka penelitiannya. Selanjutnya ini adalah dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ini data-data objek penelitiannya berada di Cilandak, Jakarta Selatan, fungsinya food court dan plaza, arsiteknya WKK Architects, dan proyeknya tahun 2016. Skenario dari penelitian ini, pertama saya mengambil data iklim menggunakan internet dan pengambilan data bangunan dari gambar kerja oleh manajemen bangunan. Dari data-data tersebut saya masukkan ke dalam simulasi software, yaitu CFD Autodesk, yang dimana nanti akan keluar hasil simulasinya. Dari hasil simulasi akan menggunakan analisis ET, dan kemudian dari situ dapat dilakukan respon terhadap hasil simulasinya. Langkah pertama yang diambil pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi aliran udara pada tapak dengan melakukan simulasi. Setelah itu, analisis faktor kenyamanan termal pada bangunan dilakukan. Berikut merupakan tabel data kondisi iklim yang dimasukkan ke dalam software simulasi. Penentuan titik pengukuran kecepatan aliran udara yang akan masuk ke dalam bangunan atau zona A ditentukan berdasarkan oleh hasil analisis pada software CFD Autodesk yang memperlihatkan bahwa terdapat 4 inlet utama pada lantai 1 dan terdapat 3 inlet utama pada lantai mezanin. Tabel pada hasil observasi akan menunjukkan arah dan kecepatan aliran udara pada tapak yang akan masuk ke dalam bangunan, serta karakteristik dari aliran-aliran udara tersebut. Penentuan titik pengukuran kecepatan aliran udara di dalam bangunan zona B ditentukan berdasarkan oleh area kegiatan utama yang digunakan oleh pengunjung, yaitu area makan atau food court. Pada lantai 1, titik pengukuran dibagi menjadi 3, sedangkan pada lantai mezanin, titik pengukuran dibagi menjadi 4. Hasil simulasi kecepatan udara kemudian dibandingkan dengan tabel efek kecepatan udara pada manusia untuk mengetahui apakah kecepatan udara sudah sesuai dengan standar atau belum. Pada lantai 1 dapat dilihat bahwa terdapat turbulensi pada titik 4. Hal ini akibat dari udara yang seharusnya tidak masuk ke dalam bangunan, namun dengan adanya massa tower, udara dibelokkan dan masuk ke dalam bangunan. Jenis angin pada titik yang lain tidak menunjukkan adanya turbulensi dan eddy, hanya ada laminar dan separated. Angin yang masuk di dalam bangunan tidak memiliki kecepatan sebesar angin yang akan masuk ke dalam bangunan. Meskipun demikian, angin yang berada di dalam bangunan masih masuk ke dalam kategori yang umumnya disukai pada titik 1 dan 2. Dan mulai mudah untuk dirasakan untuk titik 3. Di mana adanya 2 angin yang menabrak akibat dari posisi inlet dari bangunan ini. Pada lantai mezanin, udara masuk secara normal, yaitu laminar, sehingga tidak ada masalah pada aliran udara di lantai mezanin ini. Hanya saja, bukaan yang berada di titik atas bangunan tidak menunjukkan pergerakan aliran udara yang signifikan. Berikut merupakan instrumen-instrumen yang digunakan dalam menganalisis kondisi kenyamanan termal pada bangunan. Hasil dari simulasi yang dilakukan akan dinilai menggunakan tabel standar temperatur efektif SNI 2001. Pada lantai 1 objek penelitian, 3 titik pengukuran yang ditetapkan menunjukkan hasil bahwa ketiga titik tersebut masuk ke dalam kategori hangat nyaman ambang atas, berdasarkan dari standar kenyamanan thermal SNI. Pada lantai mezanin objek penelitian, terdapat 4
titik pengukuran kenyamanan termal. Titik 1 sampai 3 masuk ke dalam kategori hangat nyaman, sedangkan titik 4 masuk ke dalam kategori nyaman optimal. Dari hasil simulasi yang dilakukan, dapat ditemukan dua masalah pada bangunan, yaitu turbulensi aliran udara pada lantai 1.1 dan bukaan atas yang bekerja dengan kurang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan desain pada bangunan, antara lain penerapan jalusi sebagai kontrol bukaan dan pengubahan dimensi bukaan atas. Menurut Königsberger, jalusi dapat digunakan untuk mengarahkan udara masuk dengan mengatur kemiringan dan arah jalusi agar angin dapat diarahkan ke arah yang diingini. Dalam kasus ini, angin yang masuk dari titik 4 zona A bertabrakan dengan angin yang masuk dari titik 3 zona A, sehingga menyebabkan turbulensi pada titik 1 zona B. Oleh karena itu, bukaan yang berseberangan dengan massa tower perlu diberikan kontrol bukaan jalusi agar angin dapat terarah dan tidak menyebabkan turbulensi. Pada lantai 1.1 yang sebelumnya terjadi turbulensi, sekarang sudah menjadi aliran udara yang laminar atau normal. Pada gambar potongan di sini dapat dilihat kalau belum ada perubahan dari pergerakan angin yang keluar dari bukaan atas atau masih sama dengan kondisi existing. Jika dibandingkan dengan existing, terdapat peningkatan adanya pada banyak titik pada bangunan desain baru ini. Dari hasil simulasi aliran udara pada desain existing bangunan objek penelitian, dapat dilihat bahwa udara di lantai mezanin tidak bergerak ke arah outlet yang berada di bagian atas kubah. Karena demikian, diperlukannya respon terhadap rancangan bukaan yang terletak pada bangunan SQ Dome ini. Jika diperhatikan dari hasil simulasi, aliran udara terlihat sulit keluar dari outlet atas bangunan. Dimensi bukaan atas pada bangunan existing memiliki diameter sebesar 5,5 dan tinggi celah bukaan sebesar 1 meter. Agar volume udara yang keluar dapat menjadi lebih banyak, celah bukaan perlu diperbesar dimensinya dengan cara mengubah tinggi atap tinggi penutup bukaan yang sebelumnya 1 meter menjadi 1,5 meter. Jika dilihat dari gambar potongan dapat diketahui pada aliran udara mezanin, arah aliran udara mulai bergerak ke arah atas. Hal ini merupakan hal yang sebelumnya tidak ditemukan pada desain bangunan existing. Kondisi ET bangunan dengan desain baru tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, namun kondisi ET dalam bangunan masih menunjukkan kondisi yang normal, yaitu hangat nyaman dan nyaman optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk kubah pada SQ Dome memiliki indikasi untuk menyimpan panas karena suhu di dalam bangunan lebih tinggi daripada suhu udara sekitar. Namun, kondisi ET pada bangunan masih masuk ke dalam kategori hangat nyaman dan hangat nyaman ambang atas pada beberapa titik. Turbulensi pada lantai 1 adalah salah satu penyebab mengapa kondisi ET lantai mezanin lebih baik daripada lantai 1. Outlet kurang terarah sehingga menyebabkan turbulensi aliran udara pada ruang dalam bangunan. Solusi dari masalah yang sebelumnya dinyatakan ada dua, yaitu kontrol terhadap bukaan menggunakan jalusi dan memperbesar dimensi bukaan sisi atas bangunan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudara Jeremia. Baik, seluruh presenter di ruang ini telah menyampaikan materinya. Kemudian kami persilakan kepada Bapak Suryamanto untuk menyampaikan ulasannya. Terima kasih, Tessa. Waktunya 15 menit ya? Iya, Pak. Ya, baik. Baik, kita sudah mendengar tadi ya dari Jeremia terakhir ya, Vida dan Harrison ya. Ini ketiga-tiganya itu terkait dengan integrasi sistem bangunan ya, sistem fasad tadi ya, untuk Harrison ya, yang tahan kebakaran begitu ya. Sistem proteksi kebakaran begitu ya, sistem evakuasi, sistem perlindungan pasif ya atau dan aktif begitu ya. Ini sistem bangunan sendiri begitu ya. Kemudian Jeremia ini sistem atap begitu ya, sistem atap di mana
atap ini seperti payung ya, tadi bentuknya seperti dome ya, bentuk dome kubah begitu ya. Di mana di bagian ujung dari dome tadi diberi celah ya untuk melepaskan udara panas begitu ya. Ini juga sistem bangunan, sistem selubung begitu ya. Pada di dalam bangunan horizon tadi untuk bangunan berlantai banyak ya, ini juga ada selubung juga begitu ya, peran dari selubung. Selain ada refugee area untuk istirahat, ada sistem evakuasi dan lain-lain begitu ya. Jadi kita bicara di dalam bangunan terdapat banyak sistem. Sistem pencahayaan buatan, sistem pencahayaan alami begitu ya, VIDA. Ya. Tadi sudah menyampaikan betapa sangat potensial ya pencahayaan alami itu memengaruhi kinerja ruang begitu ya, warna, temperatur cahaya begitu ya, mempunyai temperatur yang hangat atau dingin begitu ya, suasana yang dibentuk sistem pencahayaan ya. Bangunan arsitektur ini susunan dari berbagai sistem begitu ya, mulai dari sistem struktur, sistem selubung, sistem bukaan, sistem pencahayaan, sistem penyediaan air bersih, sistem pembuangan, sistem lain-lain begitu ya. Banyak sekali sistem ya, dan semua harus diperhatikan oleh arsitek begitu ya. Nah, di sini area studi yang sangat besar begitu ya, sistem bangunan begitu ya, termasuk di dalamnya struktur begitu ya. Ini juga sistem bangunan begitu ya. Nah, sistem-sistem tadi harus bekerja sama menjadi satu begitu ya, yang kita nilai dengan building performance begitu. Nah, kinerja bangunan tadi, kinerja saat siang hari memasukkan cahaya matahari, kinerja saat terjadi gempa bumi, bagaimana strukturnya menahan, kinerja saat terjadi kebakaran, kinerja saat menerima sinar matahari panas, kinerja saat, jadi dari berbagai sistem tadi harus saling bekerja sama begitu ya, untuk secara keseluruhan bangunan ini bisa sangat kompleks begitu ya, seperti mesin mobil, seperti kendaraan, seperti ini bangunan kita ini seperti robot juga begitu ya. Nah, ke depan ya, perkembangan sistem-sistem bangunan ini juga terintegrasi dengan sistem informasi begitu ya. Sistem informasi cuaca, kapan terjadinya badai, akan terjadi getaran rambatan gelombang gempa bumi begitu ya. Nah, sistem informasi tadi akan terintegrasi juga dengan bangunan begitu ya, di mana kalau tiba-tiba nanti akan turun hujan, cuaca mendung, maka sistem pencahayaan alami tidak bisa berperan, sistem pencahayaan buatan akan mengambil alih begitu. Jadi ada integrasi dengan sistem informasi juga begitu ya. Jadi ini lahan-lahan penelitian ke depan di mana integrasi berbagai sistem bangunan ini menjadi tantangan bagi arsitek masa depan ya. Generasi arsitek yang akan datang begitu ya, akan mendapat tantangan bagaimana sistem bangunan ini sebagai lingkungan binaan bagi penghuninya ini bisa berperan lebih jauh. Baik, ini pengantar secara umum ya ke sana. Saya akan lihat coba satu-satu Jeremia ya, Jeremia. Ini dome ya, bentuk dari selubung atap. Kemudian ada material selubung tersebut. Nah, dari berbagai sistem tadi ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, para peneliti ya, saya membuat klasifikasi atau penggabungan berbagai sistem gitu ya, bahwa seluruh sistem tadi, sistem bukaan, sistem pencahayaan, sistem proteksi kebakaran, sistem struktur, sistem selubung, sistem apa itu menjadi dua.
menjadi dua kelompok, yaitu bentuk dan material. Begitu. Semua mempunyai bentuk. Struktur punya bentuk, selubung punya bentuk, bukaan luas punya bentuk, begitu ya. Luas bukaan itu bentuk ini ya. Semua juga punya material. Selubung punya material, struktur juga punya material, begitu. Nah, jadi hubungan antara material dan bentuk, begitu ya. Nah, rekan-rekan semua, rekan-rekan peneliti di dalam mengevaluasi kinerja integrasi berbagai sistem ini, kita bisa meng-highlight ya dengan sudut pandang bentuk dan material, begitu ya. Nah, di sini menarik. Tadi dibahas bahwa dom dari bangunan SQ dom tadi ya, itu melindungi seperti payung, bentuk payung, begitu ya. Nah, bentuk bulat, bentuk payung ini memang bentuk yang memproteksi, begitu ya, menyelimuti, begitu ya. Siang melindungi dari panas masuk, malam melindungi panasnya lepas keluar. Jadi malam bisa hangat ya, siang bisa agak melindungi, begitu ya, memayungi, begitu ya. Karena ada shading koefisien dari materialnya. Nah, kita bicara selain bentuk, bicara juga material. Bentuk lengkung, bentuk bola, bentuk yang membulat begitu ya, itu seperti bentuk alami begitu ya dari bola begitu ya. Ikan-ikan di daerah dingin itu gemuk-gemuk begitu ya, karena mencegah lepasan kalor terlalu banyak begitu ya. Tapi kalau ikan-ikan di daerah perairan hangat itu pipih-pipih begitu ya, sehingga panas yang diterima lebih cepat keluar. Arsitektur di daerah tropis, daerah panas, itu pipih-pipih supaya panas yang masuk cepat keluar. Kalau arsitektur di daerah dingin, gemuk-gemuk seperti iglo, ya, supaya proteksi panasnya nggak aneh. Nah, jadi hubungan antara bentuk dan lingkungannya ada, hubungan antara bentuk dan materialnya ada, begitu ya. Nah, kita mengevaluasi di sana. Bentuk kubah tadi memayungi pada siang hari. Saya lihat tadi dari simulasinya sudah sangat bagus sekali ya, bahwa terlihat bahwa di bawah payung tadi temperaturnya lebih rendah, di luar itu lebih tinggi. Efek payung, begitu ya. Ada shading koefisien dari materialnya, walaupun panas itu masuk, kalor itu radiasi itu tembus, tetapi sudah dikurangi oleh efek tadi dengan bentuk melengkung begitu ya. Akan bagus juga kalau diteliti malam hari begitu ya. Apakah benar kalau malam menjaga kehangatan begitu ya Yeremia, kalau siang meneduhkan begitu ya. Nah, ada bukaan, bentuk bukaan, posisi bukaan, bentuk gitu ya. Posisi luas itu bentuk begitu ya. Unsur-unsur dari bentuk begitu ya. Ada di atas, kalau di samping, kalau di mana beda lagi begitu ya. Udara panas ke atas, memahami sifat-sifat alami, stack effect, buoyancy effect, daya apung begitu ya, sehingga udara panas ke atas kurang besar menurut Yeremia. Nah, ini adalah temuan-temuan evaluasi pada bentuk. Bagaimana evaluasi pada materialnya? Nah, jadi Yeremia bisa meneliti lagi ya untuk lanjutannya, tantangan untuk ke depan. Vida, ya baik. Saya pindah ke Vida ya. Vida, ini sangat menarik sekali foto-fotonya, tajam sekali ya. Saya menikmati itu foto-foto yang indah tadi ya. Bagaimana efek pencahayaan buatan begitu ya, dengan berwarna begitu ya. Warna-warni punya efek ini. Kalau tadi saya katakan material dan bentuk. Nah, begitu ya. Material. Kalau bilang cahaya itu material bukan, ya material begitu ya. Jadi warna merah, padahal yang diukur ada gelombangnya, ada partikelnya begitu ya. Jadi secara fisik bisa disebut material juga. Selain itu, material itu kan menyentuh dinding, menyentuh lantai, menyentuh plafon. Plafonnya warnanya apa? Itu surface properties dari material. Sifat-sifat permukaan material. Jadi ada efek material. Bentuknya bagaimana? Bertekstur, melengkung, lurus, cembung, cekung. Nah, ini juga bisa diapresiasi bagaimana efek-efek teknik pencahayaan alami, pencahayaan buatan ini pada berbagai bentuk. Di plafon berbeda dengan di dinding beda dengan di lantai. Karena posisinya, bentuknya berbeda, fungsinya berbeda. Bentuk
dan material. Jadi sekali lagi kita membuat koridor bentuk dan material untuk mengevaluasi, untuk mempelajari, untuk meneliti sistem bangunan. Ya, baik, menarik sekali ya, Vida. Bisa dipahami Vida ya? Kemudian Horizon ya, Horizon ya, integrasi sistem bangunan ya. Terima kasih ini Horizon ya, sudah meneliti sistem proteksi kebakaran begitu ya, atau sistem evakuasi juga bisa, sistem proteksi aktif pasif begitu ya, mengenal sistem utilitas yang ada di bangunan tinggi ya, khususnya untuk proteksi kebakaran atau keselamatan bangunan maupun penghuninya begitu. Nah, dalam koridor bentuk dan material. Nah, pertanyaannya, selubung apa, selubung bagian bagaimana dari material seperti apa yang tidak merambatkan api begitu. Nah, ini adalah potensi-potensi penelitian ya. Banyak material yang dipersyaratkan tahan api kalau dipakai untuk selubung ya. Bahan panel ini harus tahan api. Karena apa? Untuk selubung. Panel ini dipakai untuk sekat antar ruang, harus tahan api karena untuk melindungi refugee area. Panel ini mempunyai ketahanan api sekian, bisa dipakai untuk shaft kebakaran, begitu ya. Kemudian dengan ruangan bertekanan positif, begitu ya, supaya asap tidak masuk, begitu ya. Bisa tahan kebakaran sekian lama, tidak terbakar, tidak merambatkan api, dan tidak berasap, begitu ya. Nah, jadi pengetahuan material, pengetahuan bentuk itu sama pentingnya bagi arsitek, ya. Bahwa arsitek kita perlu lebih jauh mendalami, ya, bagaimana material, sifat material, dari bahan apa, begitu ya, material sustainable atau tidak, green atau tidak, bagaimana performanya, surface property-nya seperti apa, mechanical properties-nya seperti apa, chemical property-nya seperti apa, ya, optical properties-nya seperti apa, thermal properties seperti apa. Banyak sifat-sifat material yang menjadi lahan penelitian, ya, bila dikaitkan dengan bentuk, menjadi lahan penelitian arsitektur. Oleh karena itu, penelitian arsitektur bisa berkembang, bisa meluas, begitu ya, dengan mengintegrasikan berbagai pengetahuan lain, begitu ya, tentang material, ya, teknologi material, ya, yang arsitektural, begitu. Jadi kita bisa mengembangkan arsitektur itu sendiri. Demikian mungkin secara umum bahasan ya tentang integrasi sistem bangunan ya. Kalau tadi di pertama kita tentang pencahayaan alami, yang sekarang kita bicara tentang integrasi sistem bangunan, saya memilih koridor ya. Pembahasan adalah sistem bentuk dan sistem material begitu ya. Baik, demikian mungkin kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Tessa.